Bapa di dalam surga, pemilik hidup kami, pemilik seluruh alam semesta ini. Benarlah ya Tuhan pengakuan kami melalui pujian ini, bahwa ini dunia milik-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur, kami anak-anak-Mu, kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk perjalanan bersama sekian bulan. Kami belajar melalui satu materi yang begitu indah menolong kami melihat Allah, melihat diri kami, melihat dunia di sekitar kami. Dan kami kembali bersyukur malam hari ini sebagai bagian terakhir dari perjalanan mempelajari materi reframe. Kami juga rindu untuk melihat kembali kepada Tuhan, boleh diteguhkan, dan juga saling share, dan boleh saling mendoakan. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin setiap kami, dan secara khusus untuk pemberitaan firman, hamba yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tolonglah kami semua Tuhan, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, shalom teman-teman, selamat malam. Pertama-tama bersyukur ya buat kesempatan ini. Thank you juga buat Bang Ruben yang sudah boleh menolong kita. Boleh tolong saya dari akun yang satu akan share screen ya. Jadi saya coba share materi yang saya coba siapkan waktu ngobrol sama Bang Ruben. Nah, ini bagian yang saya coba siapkan untuk kita malam hari ini. Sesuai dengan lagu tadi, ya judulnya adalah Ini Dunia Bapa. This is my Father's world, ya. Perjalanan menyelesaikan materi reframe. Saya bersyukur sama Tuhan untuk kesempatan teman-teman boleh belajar, walaupun saya nggak bisa ikut full gitu ya, karena banyak hal yang terjadi. Tapi thank you, Bang Ruben sudah menolong juga teman-teman bisa selesai berjalan bersama seperti kerinduan kita di awal. Jadi materi ini materi yang dalam judulnya Connecting Faith and Life. Jadi ini bagian yang saya pikir menolong kita mengaplikasikan firman dengan dunia di mana kita hidup. Iman kita dengan bagaimana kita hadir di dalam dunia. Kita mencoba membingkai ulang. Jadi bagaimana pemahaman firman yang kita pelajari 10 sesi video ini menolong kita bisa melihat lebih jelas lagi bagaimana kita hidup. Nah, malam hari ini waktu mencoba merenungkan bagian ini, maka bagian khotbah di bukit yang akan menolong kita, teman-teman tentunya waktu Bang Ruben usulkan bagian khotbah di bukit, saya memang melihat ini satu bagian yang sangat indah. Memang kita akan lihat beberapa bagian, mungkin saya akan masuk ke 2 bagian nanti. Tapi kalau kita lihat secara utuh, saya mencoba mengambil outline yang dibuat oleh John Stott. Dia mencoba melihat ya bagaimana khotbah di bukit ini sebenarnya lebih bersifat retreat ketimbang penginjilan. Ya, maksudnya orang-orang yang mendengar khotbah di bukit pertama kali di Matius pasal 5 itu bukanlah orang-orang yang belum percaya. Atau mungkin saya balik ya, bahwa waktu John Stott mencoba menjelaskan, waktu Yesus mengajarkan ini, target audiensnya adalah murid. Kenapa? Karena apa yang disampaikan ini tidak mungkin kalau orang itu belum jadi murid. Punya karakter Kristen, punya pengaruh, punya kebenaran. Kalau belum jadi murid, ya nggak akan bisa. Jadi ini juga menolong kita melihat siapa yang menerima khotbah di bukit yang Tuhan Yesus sampaikan. Mereka adalah orang-orang yang Yesus sendiri targetkan, nampaknya bukan
penginjilan, tetapi sebuah retret pembinaan, gitu ya. Karena itu kalau kita perhatikan, di bagian awal khotbah di bukit dikatakan murid-muridnya itu datang kepada dia. Nah, memang di bagian akhir, kalau teman-teman perhatikan, di bagian akhir khotbah di bukit, Matius pasal 7-nya, dikatakan kemudian makin banyaklah orang yang datang. Jadi penafsir seperti D.A. Carson mengatakan sebenarnya ini retret pribadi antara Yesus dengan murid-muridnya, tapi mungkin karena ini di ruang terbuka, di bukit, orang banyak datang dan terus berdatangan, sampai di akhir Yesus mengajar, makin banyak orang yang mendengar. Tapi fokusnya ajaran ini, teman-teman, ini hanya mungkin dilakukan oleh orang yang sudah terlebih dahulu jadi murid. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana Yesus sendiri juga punya sensitivitas terhadap culture di mana dia hidup. Nah, kita akan lihat sama-sama di dalam bagian ini. Nah, kita akan melihat Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan, saya tulis ayatnya di depan, kalian bisa lihat di screen. Jadi, mari kita coba melihatnya. Saya akan bacakan buat kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi merenungkan, melakukan, bahkan membagikan dalam kehidupan kita.
Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mengutip yang dikatakan John Stott tentang bagian ini. Khotbah di bukit adalah sebuah pengajaran Christian counter culture. Tuhan Yesus tidak minta murid-muridnya keluar dari budaya, keluar dari dunia. Mereka ada di dalam dunia. Tetapi ada counter culture. Atau mungkin kita pakai istilah budaya tandingan. Yang harusnya betul-betul membedakan murid-murid Yesus dengan dunia di mana kita hidup. Di mana mereka hidup. Nah, teman-teman, ini menolong kita menyadari bahwa ternyata untuk hidup menjadi murid Tuhan di dalam dunia, kita perlu dua hal. Mungkin kalau kita seringkali mendengar istilah ini, kita perlu kenal dunia di mana kita hidup. We need to know the world. Dunia seperti apa? Budayanya seperti apa? Kondisinya seperti apa? Konteksnya seperti apa? Dan ini menjadi hal yang menarik karena dunia akan selalu berubah dengan segala pergumulannya di setiap zaman, tentunya punya perbedaan dalam setiap konteksnya. Tetapi juga ada hal yang tidak berubah. We need to know the word. Jadi murid Tuhan yang mau survive di dalam dunia, they need to know the world, but at the same time, they need to know the word. Nah, yang menarik waktu saya mempelajari hal ini, saya akan ambil dua contoh ya. Saya akan ambil dua contoh di awal Matius 6 yang kita belum baca, tapi nanti kita lihat di bagian akhir yang baru kita baca tadi, di akhir Matius 6. Ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ketika John Stott menyimpulkan begini, teman-teman ya. Apa sih inti khotbah di bukit? Nah, John Stott menyatakan dalam bukunya, Tafsiran Khotbah di Bukit, dia mengatakan, inti khotbah di bukit itu ternyata ada di Matius 6, ayat 8a. Apa itu? Matius 6, ayat 8a. Ayatnya ini. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Teman-teman, kita mau coba belajar sebentar ya. Apa sih yang dimaksud? Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena ini ada di Matius 6 ayat 8a. Saya pikir bagus juga kita lihat sedikit ya. Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya. Saya minta kesediaan untuk bacakan buat kita. Ayatnya saya sudah tulis di depannya, Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Silakan. Bisa, Ben? Oke, Bang. Nah, Jonah tuh. Jon. Halo. Kedengaran ya, Bang? Jelas, Ya. jelas. Jelas. Oke. Silakan. Matius 6 ayat 1 sampai 8. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan
sebelum kamu minta kepadanya. Oke, terima kasih, Jonah. Baik, teman-teman. Tuhan, kalau melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan ayat 8a, setelah dia menjelaskan begitu rupa, dia katakan, jadi janganlah kamu seperti mereka. Jadi waktu saya dulu belajar khotbah di bukit dan melihat tafsiran dari John Stott, dan dia mengatakan, ini ayat kuncinya. Matius 6 ayat 8a, ini inti khotbah di bukit. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Nah, siapakah yang dimaksud dengan mereka di sini? Nah, disinilah yang saya melihat, saya belajar dari Yesus. Dia tahu jelas banget dunia di mana dia hadir dan melayani. Teman-teman, kita perlu cultural sensitive ya. Kita perlu kesensitifan untuk melihat budaya dunia di mana kita hidup. Saya pikir kita perlu untuk bisa membedakan, ya. Siapa mereka? Kita lihat sebentar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Menarik sekali, saya angkat bagian doanya. Itu mulai ayat 5 tadi. Kalau kalian ada Alkitab juga, silakan kita lihat ayat 5, saya juga udah tuliskan. Di dalam ayat yang kelima dikatakan begini. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, siapa ini orang munafik? Digambarkan. Mereka suka mengucapkan doanya berdiri dalam rumah ibadat. Berarti, siapa ini? Nah, hampir pasti dalam kitab Injil kalau muncul istilah orang munafik, ini kaitannya dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat yang pada masa itu banyak di Palestina. Mereka memimpin di dalam kehidupan spiritual, tetapi lihat ya, mereka dalam rumah ibadat, di tikungan jalan raya berdoanya di situ, supaya apa? Lihat, Tuhan Yesus kasih tahu, supaya mereka dilihat orang. Makanya Yesus bilang, kalau tujuan utamanya dilihat orang, maka waktu orang lihat, ya sudah, mereka sudah dapat upahnya. Kan maunya dilihat. Pengennya upahnya dilihat orang. Ya waktu dia doa di tikungan jalan, kalau bisa jangan cuma perempatan ya, pertujuan, perlapanan ya. Itu menunjukkan bahwa ya udah, dia udah dapat upahnya. Jadi siapakah orang munafik? Bagi saya, waktu kita lihat konteks ini, orang munafik berarti mereka mengenal Allah, beribadah kepada Allah. Tapi mereka munafik. Nah, teman-teman perhatikan, kalau kita lanjut ke ayat selanjutnya, ayat 5 tadi, kita lihat ayat 6, ayat yang ke-7, maka kita akan menemukan Alkitab memberikan istilah, Tuhan Yesus bilang ini, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Loh, sama nggak dengan yang tadi? Yang tadi orang yang munafik. Berarti mereka mengenal Allah karena mereka berdoa di rumah ibadat. Tapi ayat 7, Tuhan Yesus memberikan kelompok yang lain. Ada orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi menarik nih teman-teman ya. Orang yang tidak mengenal Allah ya tentu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Tapi yang menarik lagi adalah mereka pun punya ritual doa. Jadi waktu Tuhan Yesus melihat culture, melihat situasi waktu dia hidup, ada dua jenis orang. Inilah mereka itu. Pertama, orang munafik yang mengenal Allah, beribadah kepada Allah. Atau yang kedua, orang yang dikatakan tidak mengenal Allah. Tapi yang menarik, mereka pun punya ritual berdoa. Jadi kalau teman-teman perhatikan dengan baik, tuh tadi jelas banget ya. Kalau yang munafik, masalahnya apa? Yang munafik masalahnya pada motivasi. Sementara yang satu, yang tidak mengenal Allah, masalah pada cara. Mereka masalahnya bertele-tele. Jadi waktu saya perhatikan Yesus tuh sensitif banget dan dia tahu nih.
Lihat Farisi, ini masalahnya bukan di doanya, tidak berdoa. Dia berdoa tapi motivasinya salah. Makanya nasihat Yesus apa? Kalau kamu mau berdoa, masuk ke kamar. Kalau kamu di kamar yang tertutup, itu bukan masalah ritual kalau mau doa mesti masuk kamar ya. Tapi maksudnya Tuhan Yesus bahwa kalau memang tujuanmu supaya dilihat Allah, di kamar yang tertutup pun bisa. Sementara yang satu orang yang tidak mengenal Allah masalahnya bertele-tele. Jadi jangan salah ya, kadang-kadang ada yang bilang gini, doa lu panjang bertele-tele kayak orang Farisi. Kamu nggak PA dengan baik. Kalau kamu PA dengan baik, yang masalah dengan bertele-tele itu bukan Farisi, tapi orang yang tidak mengenal Allah. Bertele-tele adalah ini seperti bubbling, maksudnya dia ngomong aja. Sebenarnya mirip kayak mantra. Beberapa kali ada yang mengatakan begitu juga ya, misalnya doa, begitu ya. Kadang-kadang saya suka sebel juga. Anak persekutuan, anak PMK, masa masih ngirim? Teruskan doa ini ke 15 orang, disebutkan berapa kali, nanti dapat piring cantik, 3 kali, 4 kali ya. Jadi, menyebutkan tanpa makna, itu yang sebenarnya dimaksudkan dengan bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Di masa Tuhan Yesus, bahkan sampai hari ini, ada banyak kepercayaan lain yang tidak percaya kepada Allah, tetapi mereka punya doa yang lebih bersifat mantra, diulang-ulang tanpa makna. Jadi ingat, doa yang panjang sebenarnya belum tentu bertele-tele. Tapi doa yang bertele-tele hampir pasti panjang. Nah, siapa yang melakukan bertele-tele? Adalah orang yang tidak mengenal Allah. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, dia pikir dengan banyaknya kata-kata doanya dikabulkan. Jadi teman-teman, menarik bagi saya, Tuhan Yesus itu tahu nih, ini masalahnya apa, ini masalahnya apa. Tuhan Yesus bukan hidup terpisah dari dunia. Dia ada, dia mengamati. Dan yang menarik, dia memanggil murid-muridnya untuk jangan seperti mereka. Berarti ada jalan ketiga. Kalau ada orang yang mengenal Allah namun munafik, seperti Farisi, ada orang yang tidak mengenal Allah, berdoa tapi tanpa pemahaman, maka Tuhan Yesus memanggil sekelompok orang jadi muridnya. Itulah orang Kristen. Dan teman-teman nanti perhatiin ya, setiap kali kalian ketemu di khotbah di bukit, nanti lihat yang tadi tuh, hal memberi sedekah, hal berdoa, nanti di bawahnya lagi ada hal berpuasa. Ini kaitannya nampaknya sama orang Farisi, orang Yahudi. Jadi menarik untuk memperhatikan, yang muncul dua-duanya memang tentang doa. Di bagian doa, Yesus membandingkan muridnya dengan baik orang munafik, Farisi, maupun orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi di dalam bagian yang lain, misalnya masalah memberi sedekah, itu yang dibandingkan hanya dengan Yahudi. Berpuasa hanya dengan Yahudi. Jadi nanti teman-teman bisa perhatikan ya, waktu Tuhan Yesus mengatakan khotbah di bukit, selalu ada perbandingan yang dia berikan. Kalau kamu puasa, ya minyakilah kepalamu. Jangan seperti itu, sok-sok mukanya muram. Jadi Tuhan Yesus sedang mengkontraskan dengan orang-orang yang juga melakukan puasa pada waktu itu. Siapa itu? Farisi. Memang kalau doa muncul dua-duanya. Dengan Farisi dan dengan yang tidak mengenal Allah. Nah ini lihat, ini kesalehannya Farisi dibandingkan kesalehannya murid. Beda banget. Kesalehannya murid tersembunyi karena upahnya dari Allah, didorong oleh kerendahan hati. Teman-teman, kalau kita tahu apa yang menjadi bagian kita, murid Kristus itu harus seperti apa, bagi saya ini penting sekali kita kenal budaya. Teman-teman ada di kantor, ada di kerjaan, banyak orang melakukan hal yang di permukaan sama. Sama-sama kerja, sama-sama doa. Saudara-saudara kita bahkan beberapa waktu, satu hari break untuk doa.
sama-sama, mungkin mereka berpuasa, kita juga ikutan puasa. Mungkin kita membantu orang, mereka juga membantu orang. Apa bedanya? We need to reframe. Kita mesti kenal dunia di mana kita ada. Dan sebenarnya Injil itu telah mengubahkan kita. Agama fokusnya kepada diriku. Karena itu, agama, religion, make us proud of what we have done. Itu kalimat Tim Keller. The gospel make us proud of what Jesus has done. Kita teliti sebentar ya. Lihat yang tadi. Kesalahan orang Farisi dalam doa mereka, bahkan juga dalam ritual yang lain adalah egois. Doanya pun terobsesi dengan citra dirinya sendiri dan bagaimana dirinya di mata orang. Jadi lihat masalahnya. Kemunafikan adalah penyalahgunaan maksud doa. Jadi itu mengalihkan ya, mengalihkan maksud memuliakan nama Tuhan menjadi memuliakan diri sendiri. Itulah kemunafikan. Lalu apa kesalahan orang yang tidak mengenal Allah tadi? Kesalahan mereka adalah nggak mikir. Caranya, doanya bertele-tele menyuarakan doa yang tanpa arti. Jadi bertele-tele adalah penyalahgunaan hakikat doa. Merendahkannya dari relasi dengan Allah secara sungguh-sungguh dan pribadi menjadi sekadar pengulangan kata-kata saja. Karena itu perhatikan, Yesus masuk lebih jauh kepada dia ngajarkan doa Bapa kami. Itulah Matius pasal 6 ayat 9 ke bawah. Apa sih intinya doa Bapa kami? Nah, ini seperti merangkum yang tidak ada pada dua mereka yang tadi. Doa Bapa kami. Yesus memberikan suatu model doa yang sejati. Doa Kristen. Yang berbeda dari doa orang Farisi dan juga dari doa orang yang tidak mengenal Allah. Dalam doa Bapa kami, orang Kristen terobsesi dengan Allah. Dengan namanya, kerajaannya, kehendaknya. Makanya isinya begitu ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dimuliakanlah namamu. Dan Yesus mengajak kita berdoa dengan rendah hati. Menyatakan kebergantungan kita kepadanya. Jadi doa Bapa kami menjadi pilihan ilahi ketimbang dua bentuk doa yang palsu. Teman-teman, ketika tahu persis the world sedang seperti apa, maka Tuhan masuk memberikan bagaimana seharusnya orang Kristen. Membingkai ulang hidup butuh pengenalan terhadap culture, tapi juga bagaimana iman kita harus relevan dengan culture dan menjadi berbeda. Saya sedang merenungkan ya, nggak mudah memang untuk kita bersinar. Tapi begitu kita bersinar, saya pikir di tempat gelap ini akan terlihat nyata. Beda, memang ada bedanya. Nah, bagaimana dengan Matius 6, 19-34? Setiap kali Tuhan Yesus memberikan pilihan, ya. Kadang-kadang pilihannya seperti ini ya. Bukan ini, tapi ini. Tapi di Matius 6:19 ini pilihannya dua nih. Dua macam harta. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Lalu dua macam penglihatan. Kalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Kita udah baca tadi. Lalu dua macam tuan, tidak mungkin mengabdi kepada Mamon dan kepada Allah pada saat yang bersamaan. Dan ini yang secara fokus nih ya, dua macam ambisi. Dari mana kata ambisi ini? Karena ayat 25-34 intinya ada di ayat 32, 31, 32, 33, 34. Kira-kira gitu ya. Kata kuncinya apa? Cari. Cari. Dicari. Ada tiga hal yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Menarik. Ternyata hal kekhawatiran
Ini dikontraskan bukan dengan Farisi, tapi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Masih ingat merekanya ada dua ya? Satu Farisi, satu tidak mengenal Allah. Apa yang mereka khawatirkan? Makanan, minuman, pakaian. Ini semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana? Apa ambisi kita? Cari, masalah cari. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya makin menghayati kebenaran itu dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi mencari dahulu kerajaan Allah bagi saya bukan, kadang-kadang kita mikirnya gitu. Makanya kau rajin-rajin datang persekutuan supaya dapat pacar. Lah, itu nyogok namanya ya. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah punya ambisi yang kudus menyatakan melalui hidupku, biarlah engkau dimuliakan ya Tuhan. Dan ini sesuai dengan kebenaranmu yang ada di dalam Alkitab. Teman-teman dan saya hidup dalam dunia ini. Kita harus sensitif melihat bagaimana dunia ini mungkin juga sedang membentuk kita. Dan bagaimana kita minta kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman. You know the world. But you need also to know the word. That will shape you. Yang akan membentuk kamu. Nah, teman-teman, apa yang jadi bagian penutupnya? Sebenarnya saya lihatnya ada di ayat 32 tadi ya. Jadi kalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari makanan, minuman, pakaian, maka lihat kan, kita harusnya cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu perhatikan ayat 34. Jangan khawatir akan hari esok punya kesusahannya sendiri. Kenapa bisa tidak khawatir? Kenapa kita bisa tidak takut dengan makanan, minuman, pakaian? Nah, itu ayat 32 nih, saya tunjukkan boldnya ya. Karena Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Teman-teman, keyakinan terbesar kita berjalan dalam dunia ini adalah bukan karena kita kenal dunianya. Kita perlu sensitif, kenal culture, kita perlu pelajari apa sih yang orang ini pikirin. Tapi bagi hidup kita pribadi, kiranya keyakinan pemeliharaan Allah yang sempurna. Itu yang membawa kita maju dan terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saya menuliskan begini. Siapakah Allah yang kita kenal? Sejauh mana pengenalan kita akan Allah? Apakah kita benar-benar mengenal Allah yang benar melalui kitab suci? Dia bukan Allah seperti Allah bangsa-bangsa lain. Ini kesimpulannya. Allah adalah Bapa kita di surga. Baik dalam doa tadi, maupun dalam kekhawatiran, kita perlu ingat bahwa Bapa mengasihi anak-anaknya dengan kasih yang sangat luar biasa. Bahwa dia melihat anak-anaknya bahkan di tempat yang paling tersembunyi. Dan bukan hanya itu. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita memintanya. Teman-teman, selesai reframe ini, hidup mungkin nggak akan lebih mudah. Tahu lebih banyak, tahu ini nggak benar, tahu itu nggak benar, tahu ini yang benar, mesti hidupi kebenaran, it's not easy. Tapi ingat ayat ini. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Ini dunianya Bapa. Bukan dunia milik kita. Dan Bapa mau engkau dan saya ada di dalam dunia. Doa Yesus, Yohanes 17, menyiratkan waktu Yesus berkata kepada Bapanya, mereka ada di dalam dunia, tapi mereka bukan dari dunia. They are in the world, but not of the world.
Lalu Yesus berkata, aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jesus sent us to the world. Apa maksudnya? Untuk kita menyaksikan tentang Dia. Dan bagaimana kita bisa bertahan? Saya pikir penghayatan akan dunia milik Bapa, Dia ada, Dia menyertai kita, hidup kita ada di dalam Dia, kiranya ambisi kita yang terutama adalah kerajaannya dan kebenarannya. Sehingga teman-teman, bukan berarti kita nggak pernah punya ketakutan, kita nggak pernah punya kekhawatiran. Saya makin sadar kekhawatiran, ketakutan itu bagian hidup. Tapi yang Alkitab berikan kepada kita bukanlah hidup tanpa bebas kekhawatiran, tapi Alkitab realistis. Ketika engkau khawatir, kepada siapa engkau datang? Apakah engkau percaya ada Bapa yang memelihara? Waktu merenungkan Matius 6, secara khusus ayat 25-34, saya jadi melihat begini. Dalam tataran paling luar, orang bisa kelihatan sama-sama sibuk. Termasuk bekerja ya, teman-teman kan bekerja sibuk gitu ya. Tapi apa yang mendasarinya itu ternyata sangat-sangat membedakan. Ada orang yang sibuk karena dia takut tidak makan. Dia takut tidak hidup. Jadi kesibukannya lahir dari kekhawatiran dan hati yang gelisah, hati yang selalu tidak percaya. Tapi ada orang-orang yang Tuhan inginkan dalam ayat ini. Karena kalimatnya menarik. Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kan kita kerja supaya bisa makan, bisa minum, bisa punya rumah, makan, minum, pakai. Itu yang menggerakkan orang. Tapi Tuhan ingatkan dalam ayat ini, ketika kamu sibuk bekerja, apakah pekerjaanmu itu lahir dari hati yang merasa, aduh gimana nanti saya nggak hidup ya? Ataukah engkau bekerja keras, lahir dari hati yang percaya akan pemeliharaan Allah? Ini aja udah beda banget. Sibuknya bisa sama. Kadang-kadang bingung juga, kenapa ya mau pulang malam-malam ya? Kenapa? Takut nggak kerja. Kalau bos pecat, kalau nggak perform, kalau nggak jualan dengan baik, kalau nggak lakukan ini, kalau nggak selling dapat target, wah. Tapi apakah kemudian kita jadi menumpukan bahwa yang memelihara saya, bos saya kah? Sehingga kita penuh ketakutan. Jadi sibuknya bisa sama. Tapi dasar yang menggerakkan kesibukan kita, saya pikir sangat indah ketika kita tahu bahwa Tuhan menyediakan. Sama seperti burung. Burung juga harus kerja, kata Tuhan gitu ya. Sebenarnya penghayatannya dikatakan mereka tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya kan mereka juga mesti cari makan ya. Waktu mereka cari makan, keyakinannya apa? Ada makanan, ada yang sudah menyediakan. Jadi bekerja itu adalah cara untuk menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Jangan sampai kita terbalik berpikir. Bekerja adalah karena takut tidak ada yang disediakan, sehingga saya harus menyediakannya. Kalau enggak, saya nggak bisa hidup. Tuhan sedang mengingatkan di dalam kerajaannya kita anak-anaknya. Dia sudah sediakan. Bekerjalah dengan baik. Bingkailah hidupmu dengan baik. Mengertilah konteks di mana kamu hadir. Dan percayalah bahwa Dia yang memelihara hidupmu. Bukan uang, bukan bosmu, bukan kantormu. Itu hanya alat Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan memberkatimu. Tapi sungguh Dia Bapa yang sudah mengaruniakan semua berkat-Nya. Kiranya setelah belajar reframe ini, teman-teman makin melangkah dengan pasti, makin bisa sensitif, makin bisa merelevansikan imanmu dengan tempat di mana kamu hadir. Disitulah Tuhan juga sedang memberikan kesempatan untuk teman-teman menyatakan kemuliaan Tuhan.
Mengajak orang lain juga melihat. Seperti bagian terakhir reframe, ini bukan hanya buat kita. Tapi kiranya waktu kita mengalami hidup yang diubahkan, biarlah Tuhan pakai kita juga membawa orang lain melihat hal yang sama. Tuhan memberkati kita, terus maju, terus setia dalam Tuhan. Ingat ada Bapa yang pelihara hidupmu, dan kita ada di dalam dunia miliknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat teladan Yesus yang menolong kami. Bukannya lari dari dunia, tapi hadir dalam dunia. Sensitif, bisa melihat, tahu dengan jelas, dan tahu bagaimana kami harus hidup. Karena ada firman-Mu yang mengarahkan hidup kami. Ada firman-Mu yang terus membingkai langkah-langkah perjalanan cerita hidup kami. Terima kasih perjalanan bersama belajar melalui materi ini menolong kami juga melihat Tuhan lebih jelas dan melihat juga dunia, konteks di mana kami hidup. Kami hadir, kami bekerja, kami melayani. Tolonglah kami memuliakan Tuhan di setiap langkah-langkah hidup kami. Bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk setiap hati yang terbuka. Tolong kami bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.